Welcome Slabber Troops, Dimas Slabber was here. Slabber Troops, kita bakal kedatangan set baru kartu Pokemon bahasa Indonesia, yaitu set topeng transfigurasi. Seperti biasa, Dimas Slabber juga akan mengupas soal set baru, dan kali ini adalah set topeng transfigurasi. Pembahasan ini akan gue bagi ke beberapa part yang bisa kalian lihat di bawah sini juga, ada timelinenya gitu ya. Dan di komentar, di pin komen juga ada, di deskripsi juga ada. Jadi kalau bisa lompat-lompat tuh, mau ke topik atau section apa yang gue bahas di pembahasan ini. Langsung aja kita mulai, tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Dimas Slabber. Udah? Gue pengen banget bersin nih. Kalau udah, mari kita mulai. Adaptasi Transformation Mask dan Enhanced Expansion Pack Crimson Haze. Set ini, topeng transfigurasi, itu adalah set kombinasi seperti biasa, seperti set-set sebelumnya. Kayak gitu juga. Kali ini kombinasi Transformation Mask dan juga ini ada Expansion Pack Crimson Haze. Kenapa ini kombinasi? Karena di sini kita bisa lihat ya, ada Ogerpon EX dan Palavin EX itu dari Transformation Mask, dan juga ada Ursaluna Bulan Merah EX dan Greninja Terastal EX itu dari Crimson Haze. Kombinasinya sama seperti Twilight Masquerade yang merupakan versi Inggris. Jadi emang kita sekarang udah mirip banget sama versi Inggris sebenarnya. Ogerpon dan topeng-topengnya. Yang jadi daya tarik dari set ini adalah Ogerpon EX yang ada banyak macamnya. Ada 4 jenis topeng berbeda yang dikenakan Ogerpon, dan itu jadi gimmick dan mekanik baru yang bakal kita bahas satu persatu. Kita mulai ke Ogerpon topeng TL EX. Ini menarik karena ability-nya ini bisa ngambil energi daun dari tangan plus ngambil kartu dari atas deck dari ability-nya. Move-nya itu juga bikin serangannya makin sakit kalau semakin banyak energi di antara dua Pokemon bertarung milik pemain. Jadi punya kita dan punya lawan dikombinasikan gitu ya. Itu untuk yang TL EX. Ada Ogerpon topeng tungku EX. Move pertamanya bikin nambah sakit kalau Ogerpon topeng tungku juga punya token kerusakan atau HP-nya udah berkurang. Move kedua ini paling sakit, bisa 280 damage-nya, tapi tricky karena lawan harus Pokemon evolusi. Ini tricky karena sekarang tuh Pokemon basic banyak dipakai juga ya. Jadi ya disesuaikan aja. Selain itu, kalau kondisinya terpenuhi, semua energi di Ogerpon ini dibuang. Jadi lumayan mahal juga. Ketiga ada Ogerpon topeng sumur EX. Move pertamanya simple, damage-nya juga kecil, hanya 20. Tapi di giliran berikutnya lawan nggak bisa mundur. Move kedua menarik tapi mahal. Damage ke Pokemon bertarung lawan itu 100. Tapi kalau kita balikin 3 energi dari Ogerpon sumur ke deck, maka serangan ini bisa ngedamage Pokemon cadangan lawan sampai 120, mengabaikan kelemahan dan resistensi. Cocok nih kalau mau ngacak-ngacak yang lagi di-build sama lawan di cadangan. Ogerpon topeng fondasi EX ini Ogerpon favorit gua yang mungkin akan gua build decknya ya. Kenapa gue suka? Ability-nya bikin Ogerpon ini nggak bisa diserang oleh lawan. Kalau lawannya juga punya ability. Kalau nggak punya ability masih bisa. Move-nya gue suka karena gue suka gameplay yang simple ya. Ogerpon topeng fondasi juga simple. Damage-nya tuh 140 dan 140 itu bersih karena nggak terpengaruh kelemahan, resistensi, dan efek di Pokemon lawan. Itulah kenapa gue suka. Kartu item topeng Oni. Ini nih gimmick yang menarik dan masih berkaitan dengan Ogerpon di poin sebelumnya. Dengan topeng Oni ini kita bisa menukar kartu dengan nama Ogerpon di trash ke arena bertarung. Yang menarik di Slabber Troops, semua kartu yang dikenakan, token kerusakan, kondisi khusus, dan efek lainnya itu menetap. Jadi cuma tuker topeng doang istilahnya. Tapi selebihnya masih sama semua, masih ditinggal lah. Karena semua kartu yang dikenakan, ini berarti kartu trainer dan kartu energi termasuk yang menetap di Ogerpon ya, meskipun topengnya ditukar. Nah, Ogerpon dari arena bertarung itu akan masuk ke trash karena ditukar dengan Ogerpon yang sebelumnya ada di trash. Yang sebelumnya ada di trash pindah ke arena bertarung. Tukeran aja, tukeran posisi. S-Spec. Tentunya ya, S-Spec itu masih lanjut. Ada 2 yang udah dikasih lihat di seri ini, yaitu Aroma Hyper dan juga Unfair Stem. Aroma Hyper ini bisa ngambil 3 kartu stage 1 dari deck. Sedangkan Unfair Stem kalau ada Pokemon kita yang KO sebelumnya, efek kartunya bikin kedua pemain balikin kartu di tangan ke deck. Si pengguna kartu ngambil 5 setelahnya, tapi lawan hanya ambil 2. Makanya nggak adil atau unfair. Ada beberapa juga aspek yang penting di seri ini, seperti Scoop Up Cyclone yang bisa ambil 1 kartu Pokemon dan semua kartu yang dikenakan balik ke tangan. Ada Secret Box, buang 3 kartu dari tangan, lalu lihat deck dan bisa ambil 1 kartu item, 1 Pokemon Tool, 1 Supporter, dan 1 Stadium, lalu pindahkan ke tangan. Survival Brace, kartu yang dikenakan ke Pokemon. Kalau Pokemon yang pakai kartu ini HP-nya penuh, lalu mau kena one hit KO oleh lawan, maka tidak KO, tapi HP-nya jadi sisa 10. Kartu ini dibuang aja setelah itu, sekali pakai.
Tapi yang menarik nih Slabber Troops adalah aspek Legacy Energy. Ini adalah energi spesial yang kalau dipasang bisa jadi energi apa aja. Efeknya masih ada nih yang menarik. Kalau Pokemon yang pakai Legacy Energy kena KO, maka jumlah kartu poin yang diambil lawannya karena KO ini dikurangi 1. Misalkan kalau dia KO Pokemon kita itu EX, ya pakai Legacy Energy, maka harusnya kan ngambil 2 poin lawan ya. Tapi karena efek dari Legacy Energy, jadi hanya ngambil 1. Kalau Pokemon biasa non EX atau V, harusnya sih jadinya nggak ngambil kartu poin ya. Tapi ini efeknya sekali pakai aja. Kartu rekomendasi. Akan gue berikan rekomendasi kartu ke kalian yang bisa dipakai buat main sih. Lebih tepatnya di sini ya, di poin yang ini. Semua Ogre Pond jelas menarik dan gue rekomendasikan. Sebelumnya udah gue bahas dengan lengkap ya di beberapa poin sebelumnya. Greninja EX ini cukup mantep kalau menurut gue. Greninja EX Terastal ini punya move pertama pisau Shinobi. Ini menarik banget karena murah, hanya 1 energi, tapi damage-nya gede banget sampai 170. Efeknya lebih menarik. Pilih satu kartu apapun dari deck, lalu pindahkan ke tangan. Ini lumayan cakep ini, meta ini. Move kedua bisa nyerang 2 Pokemon lawan, termasuk cadangan ya. Masing-masing kena 120 damage, tapi harus buang 2 energi. Ini lumayan juga buat ngacak-ngacak cadangan lawan. HP dari Greninja ini juga badak 310. Itu bener-bener keras. Serangannya juga oke, efeknya juga cakep ya. Jadi Greninja EX ini kalau kalian mau ngincer, dapatkan sekarang di set topeng transfigurasi. Oke, jangan sampai tinggalan. Kita beralih ke trainer deh. Di trainer ini Seile supporter cukup menarik. Bisa buang kartu di pegangan dan ambil 5 kartu dari deck. Ini buat shuffle di tangan dan bisa dipakai di giliran awal juga. Ini oke. Suguri juga menarik. Kita harus pilih salah satu dari 2 efeknya. Efek pertama bisa menukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan sendiri. Efek kedua, serangan kita nambah 30 kalau lawan pakai EX atau V. Kedua efeknya sih kondisional, tapi efek pertama yang tukar Pokemon sih kayaknya lebih berguna ya. Jadi kita bisa nukar Pokemon tanpa energi. Gravel juga kepake, dimana dia bisa menukar Pokemon dari tangan dengan Pokemon yang ada di deck. Sampai paling banyak 2 Pokemon. 1 Pokemon aja juga berarti bisa ya, maksimal 2 pokoknya. Kita tinggal tunjukin kartu itu, yang paling banyak 2 itu ke lawan, lalu balikin ke deck. Lalu cari lagi kartu Pokemon dengan jumlah sama yang kita balikin, paling banyak 2 berarti. Pokoknya ini buat nuker Pokemon deh. Kepake pokoknya. Kartu yang dicari karena harganya mahal. Seperti biasa bukan Dimas Lebor namanya kalau nggak merekomendasikan kartu mana yang paling dicari dan paling mahal. Dan ya tentunya dipengenin oleh orang-orang ya, kartu hitnya gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak gue bocorinnya karena gue akan membuat videonya sendiri, yaitu 10 kartu termahal di set topeng transfigurasi. Tunggu aja nanti di mungkin pertengahan Mei kali ya, mendekati rilisnya gitu. Tungguin aja. Gue kasih lihat 2 dulu ya, gue bocorin 2 dulu. Pertama adalah Seile SAR. Di poin sebelumnya udah gue jelaskan kalau efek kartu supporter ini lumayan kepake. Dan art SAR-nya juga lucu, manis gitu ya. Jadi banyak yang ngincer Seile yang SAR ini. Berikutnya ada Gravel yang SAR. Sama, di poin sebelumnya juga gue udah bahas soal efeknya. Dan art yang SAR ini juga lucu gitu, lucu, cakep. Bahkan yang Gravel ini, artnya juga nyambung dan sepaket dengan Hisuian Growlithe yang AR. Dimana ada Growlithe di kameranya Gravel. Dan Hisuian Growlithe AR adalah hasil jepretannya Gravel berarti. Nah, itu 2 yang mahal. Nanti sisanya akan gua kasih tahu di video terpisah, yaitu video 10 kartu termahal di set topeng transfigurasi. Set spesial dan set kolektor. Set spesial balik lagi, yaitu adalah sebuah set spesial yang isinya ada 2 booster pack dan ada kartu promonya. Set spesial ini bisa didapatkan hanya di Indomaret, di mana kartu promonya di sini ada Eevee, ada Clefairy, dan juga ada Grookey, dan harganya adalah Rp40.000. Tapi yang baru di Slabber Troops ada yang namanya set kolektor. Itu apa sih? Set kolektor itu harganya Rp230.000. Isinya ada 10 booster pack, ada kartu promo Chansey, dan ada 1 buku daftar kartu. Nah, buku daftar kartu ini isinya adalah semacam checklist dari daftar kartu di set topeng transfigurasi. Mirip posternya Kilau Hitam, bedanya dalam bentuk buku yang ini. Jadi kalau kalian udah dapat misalkan Gravel SAR, langsung kalian checklist gitu saja, sudah dapat misalkan gitu. Tapi harusnya sih kalau mengikuti Inggris yang secretnya ada di situ juga ya, tapi gue masih belum tahu apakah secret juga masuk di buku daftar kartunya. Jadi kita tunggu aja nanti kalau udah rilis tanggal 31 Mei ya. Kalau set kolektor itu bisa kalian dapatkan di lokal game store langganan kalian. Silahkan kalian cari aja deh itu. Di toko hijau harusnya ada juga. Harga dan tanggal rilis. Topeng transfigurasi itu adalah set yang biasa, maksudnya bukan enhanced booster pack dan lain-lain. Harganya normal Rp20.000 untuk 1 booster pack, jadinya Rp600.000 untuk 1 booster box.
Tanggal rilisnya adalah akhir bulan ini 31 Mei 2024. Dan tentunya Dimas Labor juga akan pastinya mengajak kalian untuk brewek-brewek topeng transfigurasi nanti akhir Mei atau awal Juni kayaknya ya. Awal Juni sih mungkin. Kita lihat aja nanti gue dapetnya kapan. Jadi nantikan video brewek topeng transfigurasi dari Dimas Labor. Dan tunggu juga nanti ada 10 kartu termahal dari set topeng transfigurasi. Itu dia Labor Troops, pembahasan soal set terbaru bahasa Indonesia itu topeng transfigurasi. Subscribe ya, subscribe kalau udah. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga kesehatan. Bye bye. Lagi musim panas nih, gue masang AC masih panas banget.